Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Aniska, NIM 8567111712. Baiklah, di sini saya akan memaparkan modul pembelajaran terpadu, yaitu karakteristik pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. Menurut Masito DKK tahun 2005 mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran di TK mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Secara alamiah, bermain memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu secara lebih mendalam dan secara spontan anak mengembangkan kemampuannya. Bermain pada dasarnya lebih mementingkan proses daripada hasil. Selain itu, bermain bagi anak dapat merupakan wahana untuk perkembangan sosial, emosi, dan kognitif anak. Teori Piaget dengan Muslycatton tahun 1996 yang berpendapat bahwa pembelajaran di TK sebaiknya memberikan situasi pendidikan yang memberikan rasa aman dan menyenangkan kepada anak. Selanjutnya, dapat berbentuk kegiatan belajar yang dapat membentuk anak untuk berperilaku yang baik. Yang ketiga, merupakan pengembangan berbagai kemampuan dasar anak. Selanjutnya, B. Prinsip pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. Yang pertama itu, proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi antara anak, sumber belajar, dan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif. Ketiga, belajar sambil bermain. Keempat, penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu memberikan rasa aman bagi anak. Yang kelima, sesuai dengan sifat perkembangan anak usia dini, proses pembelajaran dilaksanakan secara terpadu. Keenam, proses pembelajaran pada anak usia dini akan terjadi apabila anak berbuat secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik. Ketujuh, program belajar bagi anak usia dini dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan kondisi yang menggugah dan memberikan kemudahan bagi anak untuk belajar. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 2 yaitu karakteristik perkembangan anak usia Taman Kanak-Kanak. Karakteristik perkembangan anak usia TK yang terdiri dari karakteristik dasar perkembangan anak usia TK dan kecerdasan jamak atau multiple intelligence dari Jerner. Selama ini, karakteristik perkembangan anak usia TK sering dilihat dari segi kemampuan kognitif, sosial emosional, nilai moral agama, fisik, bahasa, dan seni. Pendapat para ahli tentang kemampuan anak sekarang makin berkembang dengan adanya teori kecerdasan jamak, di mana seorang anak dipandang memiliki banyak kecerdasan. A. Ciri-ciri perkembangan anak usia Taman Kanak-Kanak. Yang pertama, yaitu perkembangan fisik anak, ditandai dengan keaktifan anak untuk melakukan berbagai kegiatan. Kedua, perkembangan bahasa, ditandai dengan kemampuan anak memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu. Ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikir anak, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. 4. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial. Selanjutnya, B. Kemampuan dasar anak Taman Kanak-Kanak. Yang pertama yaitu ada kemampuan kognitif anak TK. Yang kedua, kemampuan sosial emosional anak TK. Yang ketiga, kemampuan nilai moral agama anak TK. 4. Kemampuan fisik anak TK. 5. Kemampuan bahasa anak TK. 6. Kemampuan seni anak TK. Selanjutnya, C. Kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Kemampuan anak dari sudut pandang lain yang dapat dikembangkan dengan pembelajaran terpadu adalah kecerdasan jamak. Yuliani Nurani Sujiono tahun 2005 mengemukakan bahwa tahun 1983 Howard Gardner menciptakan teori multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Dalam teori kecerdasan jamak, kecerdasan tak hanya berarti kecerdasan otak saja. Menurut Jerner, setiap anak mempunyai berbagai macam kecerdasan. Jumlah kecerdasan jamak telah berkembang menjadi 8 kecerdasan. 1. Kecerdasan linguistik. 2. Kecerdasan logika matematika. 3. Kecerdasan fisik atau kinestetik jasmani. 4. Kecerdasan visual spasial.
5. Kecerdasan intrapersonal. 6. Kecerdasan interpersonal atau antar pribadi. 7. Kecerdasan musikal. 8. Kecerdasan naturalis. Dan 9. Kecerdasan eksistensial. Selanjutnya, modul 2 yaitu konsep dasar pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 1. Hakikat pembelajaran terpadu. A. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan, meliputi aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik motorik, dan seni. Tema adalah ide pokok sehingga pembelajaran terpadu atau pembelajaran tema merupakan pendekatan pembelajaran yang didasarkan atas ide pokok tentang anak dan lingkungannya. Semua kegiatan dalam pembelajaran terpadu melibatkan pengalaman langsung atau hands-on experience bagi anak serta memberikan berbagai pemahaman tentang lingkungan sekitar anak. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. Hendrik tahun 1986 dalam Oci Setiasi tahun 2005 mengemukakan bahwa pembelajaran terpadu membantu anak mengembangkan semua pemikirannya secara langsung dalam proses belajar mereka. Beberapa karakteristik yang perlu kita pahami dari pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu student-centered atau pembelajaran terpadu berpusat pada anak. Yang kedua, direct experience atau pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak. Yang ketiga, pembelajaran terpadu menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak karena dalam pembelajaran terpadu anak ditantang untuk menggunakan semua pemikiran dan pemahamannya. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai bidang pengembangan dalam suatu proses pembelajaran. Kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. 6. Hasil pembelajaran yang akan dicapai adalah agar setiap aspek perkembangan anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. C. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di TK, yaitu yang terutama pada saat penggalian tema-tema, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian. D. Landasan pembelajaran terpadu. Yaitu yang pertama, landasan filosofis yang berfungsi melandasi semua aspek lainnya. Selanjutnya, landasan psikologis, terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi atau teori belajar. Yang ketiga, landasan praktis, yaitu yang berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. E. Manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama, memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai kegiatan. 2. Meningkatkan pengembangan konsep yang dimiliki anak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman dan lingkungannya. 4. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir anak. 5. Melalui pembelajaran terpadu, guru dapat meningkatkan profesionalismenya. Kegiatan belajar 2. Model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu ada model jaring laba-laba atau Webbed. Pendekatan pembelajaran ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan bidang pengembangan. 2. Model keterkaitan atau connected. Model keterkaitan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Yang ketiga, model keterpaduan atau integrasi. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang pengembangan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait modul pembelajaran terpadu modul 1 dan modul 2. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.